Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Galang Energi dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah jaringan komputer yang berjudul Lapisan Tautan Data. 6.1 Tujuan dari lapisan tautan data. 6.1 Lapisan tautan data. Lapisan tautan data model OSI lapisan 2 seperti yang ditunjukkan pada gambar menyiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Ini gambarnya. Lapisan tautan data mempersiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Ini mempersiapkan data untuk jaringan fisik. Ini gambar selanjutnya. 6.1.2 Sublapisan tautan data LAN atau MAN IEEE 802. Standar IEEE 802 LAN atau MAN khusus untuk LAN Ethernet, LAN nirkabel WLAN, jaringan area pribadi nirkabel atau WIPAN, dan jenis jaringan area lokal dan metropolitan lainnya. Nah, ini untuk gambarnya. Gambar memperlihatkan dua sublapisan LLC dan MAX dari lapisan tautan data. 6.1.3 Menyediakan akses ke media. Setiap lingkungan jaringan yang ditemui paket saat berpindah dari host lokal ke host jarak jauh dapat melihat karakteristik yang berbeda. Misalnya, LAN Ethernet biasanya terdiri dari banyak host yang bersaing untuk mendapatkan akses pada media jaringan. Ini gambarnya. Orang komputer, koneksi Ethernet, koneksi serial. Lapisan tautan data bertanggung jawab untuk mengendalikan transmisi bingkai media lintasan. Selanjutnya 6.1.4 Standar lapisan data. Protokol lapisan tautan data umumnya tidak didefinisikan oleh Request for Comment atau RFC, tidak seperti protokol lapisan atas rangkaian TCP atau IP. Internet Engineering Transport (IETF) mengelola protokol dan layanan fungsional untuk rangkaian protokol TCP atau IP di lapisan atas, tetapi mereka tidak mendefinisikan fungsi dan operasi lapisan akses jaringan TCP atau IP. Logorisasi teknik. Ini logonya. 6.1.5 Periksa pemahaman Anda tujuan lapisan tautan data. Selanjutnya 6.2 Topologi. 6.2.1 Topologi fisik dan logika. Topologi jaringan adalah pengaturan atau hubungan perangkat jaringan dan interkoneksi di antara perangkat tersebut. Topologi fisik ini adalah contoh untuk topologi fisiknya. Ini contoh untuk topologi logika. Beda. Selanjutnya 6.2.2 Topologi WAN. Gambar berikut menggambarkan bagaimana WAN umumnya saling terhubung menggunakan 3 topologi WAN fisik umum. Ini untuk titik ke titik. Yang pertama, ini adalah topologi WAN yang paling sederhana dan umum. Topologi ini terdiri dari tautan permanen antara dua titik akhir. Ini untuk hub dan jari-jari. Contoh gambarnya seperti ini. Dan yang terakhir jarik. Contohnya seperti ini. Ini setiap router saling terhubung satu sama lainnya. Selanjutnya 6.2.3 Topologi WAN titik ke titik. Topologi titik ke titik fisik menghubungkan dua node secara langsung seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dalam pengaturan ini dua node titik harus berbagi media dengan host lain. Ini adalah titik ke titik, simbol satu titik
simpul kedua diberikan melalui jaringan. Ini untuk yang selanjutnya node sumber, bingkai, ini partner server, bingkai, node tujuan, sumber ke tujuan. 6.2.4 topologi LAN. Dalam LAN multi akses, perangkat akhir yaitu node saling terhubung menggunakan topologi bintang atau topologi bintang yang diperluas seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini untuk topologi fisiknya, topologi bintang yang diperluas, topologi bus, dan topologi cincin. 6.2.5 komunikasi half dan full duplex. Komunikasi setengah duplex. Ini kita play videonya. Dari pusat, dari pelayan mengirim ke pusat, dan dari pusat mengirim ke pelayan. Koneksi duplex penuh. Ini untuk video koneksi duplex penuh. Keduanya saling terhubung satu sama lain. 6.2.6 metode kontrol akses. Ethernet LAN dan WLAN merupakan contoh jaringan multi akses. Jaringan multi akses adalah jaringan yang dapat memiliki dua atau lebih perangkat akhir yang mencoba mengakses jaringan secara bersamaan. Akses berbasis pertentangan. Ini adalah contohnya akses berbasis pertentangan. Bingkai, media bersama, pusat Ethernet, dan ini komputer 1, komputer 2, komputer 3. Akses terkendali. Ini untuk gambar akses terkendali. Jaringan token ring, komputer 1, komputer 2, komputer 3, komputer keempat. 6.2.7 akses berbasis pertentangan CSMA atau CD. Contoh jaringan akses berbasis pertentangan meliputi berikut. Yang pertama, jaringan LAN nirkabel menggunakan CSMA atau CA. Yang kedua, jaringan bus dan Ethernet LAN menggunakan CSMA atau CD. Yang ketiga, LAN Ethernet lama menggunakan hub menggunakan CSMA atau CD. Ini untuk PC1 memberikan frame. Selanjutnya hub menerima frame. Yang terakhir hub mengirim frame. 6.2.8 akses berbasis pertentangan CSMA atau CMSA atau CA menggunakan metode yang mirip dengan CSMA atau CD. Mendeteksi apakah media bersih CSMA atau CA menggunakan teknik tambahan. Dalam lingkungan nirkabel, perangkat mungkin tidak dapat mendeteksi tabrakan. Ini untuk contoh gambarnya. 6.2.9 Fungsi pemahaman Anda tentang topologi. 6.3 Bingkai tautan data. 6.3.1 Bingkai. Lapisan tautan data menyiapkan data yang dienkripsulasi, biasanya paket IPv4 atau IPv6, untuk diangkut melintasi media lokal dengan mengenkapsulasinya dengan header dan trailer untuk membuat bingkai. Contoh gambar. 6.3.2 Bidang bingkai. Pembingkaian membagi aliran menjadi pengelompokan yang dapat diuraikan dengan informasi kontrol yang disisipkan di header dan trailer sebagai nilai di bidang yang berbeda. Format ini memberikan sinyal fisik suatu struktur yang dikenali oleh node dan didekodekan menjadi paket di tempat tujuan. 6.3.3 Alamat lapisan 2. Lapisan tautan data menunjukkan pengalamatan yang digunakan untuk mengangkut bingkai melalui media lokal bersama. Alamat perangkat pada lapisan ini disebut sebagai alamat fisik. Host ke router. Router ke router. Yang terakhir router ke host. 6.3.4 Bingkai LAN dan WAN.
Protokol Ethernet digunakan oleh LAN berkabel, kemudian nirkabel termasuk dalam protokol WLAN IEEE 802.11. Protokol ini dirancang untuk jaringan multi akses. Ini untuk gambarnya. Video kita mulai. Bingkai nirkabel 80.11 karena pertama. Kerangka PP ke selanjutnya. Lisensia HDMI, JLC misalnya, relay bingkai Ethernet ke server langsung ke tujuan akhir. 6.3.5 konsep dimana Anda frame tautan data. Selanjutnya yang terakhir 6.4 modul praktik dan kuis. 6.4.1 apa yang saya pelajari dalam modul ini? Yang pertama, tujuan dari lapisan data tautan. Lapisan tautan data dari model OSI. Lapisan 2, menyiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Lapisan tautan data bertanggung jawab atas komunikasi kartu antar muka jaringan NIC ke kartu antar muka jaringan. Tanpa lapisan tautan data, protokol lapisan jaringan seperti IP harus membuat ketentuan untuk menghubungkan ke setiap jenis media yang dapat berada di sepanjang jalur pengiriman. Selanjutnya topologi. Dua jenis topologi yang digunakan dalam jaringan LAN dan WAN adalah fisik dan logis. Selanjutnya bingkai tautan data. Lapisan tautan data menyiapkan data yang dienkapsulasi, biasanya paket IPv4 atau IPv5 untuk diangkut melalui media lokal dengan mengenkapsulasikan dengan header dan trailer untuk membuat bingkai. 6.4.2 kuis modul lapisan tautan data. Sekian dari saya, terima kasih.